Putra Mulyono, Pak. Pakai rompi tulisan Ayah Mulyono. Jadi kayak gitu kan mode bagi dia ya. Mulyono itu sopo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video kali ini. Rompi yang dikenakan oleh Kaisang bertuliskan Putra Mulyono yang dia pakai ketika belusukan sebagai Ketua Umum PSI merupakan kasta paling kampungan menggunakan pakaian sebagai tanda menjawab apa yang dirasakan oleh masyarakat. Gini deh, pakaian yang kita kenakan itu adalah pakaian untuk menciptakan nuansa, betul? Ketika Anda PDI, lo pakai merah. Ketika lo Demokrat, lo pakai biru. Ketika lo kuning, lo pakai Golkar. Itu adalah pakaian sebagai tanda bagaimana dia menyatakan dirinya sendiri, interpretasi terhadap dirinya sendiri. Nah, menggunakan memprinting dan menggambarkan dan menuliskan Putra Mulyono, artinya apa? Artinya dia ingin viral dan diketahui bahwa emang gue takut bapak gue presiden. Ada 3 message yang gue dapatkan dari penggunaan dan pencetakan bahkan niat untuk bikin itu. Bahkan tim di balik layarnya juga kayaknya harus belajar banyak deh. Yang pertama, dia tahu bahwa akan banyak kamera dan akan banyak orang-orang yang bakal foto sama dia dan bakal viral. Dan pertama yang dia cari adalah pengen viral dan diomongin orang terus. Padahal ketika KPK lagi nanya kepada dia, jet pribadi, soal mumpunikah dia menjadi wakil gubernur, nggak muncul ke publik. Sedangkan ketika muncul ke publik, maunya viral dengan sesuatu yang sangat kampungan. Mulyono adalah kata-kata kegeraman publik yang tidak setuju dengan Jokowi, sehingga tidak mau menggunakan nama besarnya, dianggap enteng oleh beliau. Terserah ya, lo mau projo atau enggak, tapi yang pasti itu bukan bercandaan politik dan itu mendidik anak-anak kita bahwa ketika orang beropini tidak harus dijawab, tapi dibecandain. Yang kedua, empati zero. Ketika masyarakat sedang ngamuk bahwa Mulyono itu adalah lambang dari kengampukan publik yang tidak sesuai dengan Jokowi, dia nggak peduli, tutup kuping, dan Terus kenapa kalau bapak gua Mulyono? Dia peduli terhadap empati tersebut? Enggak sama sekali, zero. Yang ketiga, jelas menandakan ketidakmumpuninya atau ketidakpantasan beliau menjadi seorang ketua umum, ataupun sebagai public figure, ataupun juga sebagai pemimpin daerah, ataupun bahkan pemerintah atau pejabat. Ketika dia menjabat dan ini akan menjadi bercanda-bercandaan, pekerjaan mengurusi negara itu bukan bercandaan. Pekerjaan untuk mengurus partai itu bukan bercandaan. Kalau ketua umumnya aja kebanyakan bercanda kayak gini dan tidak mengindahkan panggilan KPK, tidak mengindahkan opini publik, partai tersebut harus mikir deh, ketua umumnya kayak gini, mau dibawa kemana partainya? Dan gue masih gak habis pikir orang-orang yang masih belain si bontot ini, yang dipanggil KPK gak muncul, yang dicari wartawan gak muncul, tapi munculnya di podcast sambil ngetawain semua pertanyaan publik, semua pertanyaan pejabat, dan kebal terhadap semua tangkapan ataupun tuduhan, dan kebal terhadap pemeriksaan, dan sekarang ngetawain publik yang sedang ngamuk. Bener ya katanya orang-orang pintar itu bilang bahwa jangan cari pemimpin yang kampungan. Pakai baju Putra Mulyono, Pak. Pakai rompi tulisan Ayah Mulyono. Jadi kayak gitu kan mode bagi dia ya. Mulyono itu sopo. Dia tanya ke Mas Kaisang, memang dia anaknya Mulyono atau bukan? Supaya jelasin juga itu kok bisa enak ya nebeng ke Amerika ya. Enak banget dong, aku juga punya teman tuh bisa nebeng ke Amerika sama istri ya kan. Tanya ke dia ya. Jadi penegasan maksudnya apa pakai rompi itu? Karena kan selama ini penjelasan dari pihaknya Kaisang tidak pernah menerangkan langsung Mulyono itu siapa begitu. Sopo itu, gitu loh ya. Terus apa maksudnya? Kan gitu loh ya. Walaupun siluetnya banyak yang bilang bahwa itu siluet Pak Jokowi gitu. Gitu ya. Ada yang bilang begitu. Katanya begitu. Nggak tahu saya. Tanyain pada dia aja lah. Ya. Ngapain dia? Lagi kunjungan belusukan Tangerang. ke Tangerang waktu itu. Mas Kaisang rencana akan merenovasi rumah-rumah warga ini sana, Pak. Karena menurut pemerintah Banten itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Gitu ya. Kata warga. Berarti Mas Kaisang hebat juga ya. Ya, hebat juga sampai bantu ke sana ya. Jakarta juga masih banyak. Bagus lah betul tuh. Jadi bisa jadi contoh lah, teladan ya. Terutama bagaimana kepedulian dia gitu ya untuk tadi anak Mulyono ya.
Yang pakai anak Mulyono cuma dia aja. Iya, Iya. ada Rompi Putra ngeliat baru. Dalam kesempatan itu pertama dia memakai rompi itu dengan tulisan anak Mulyono itu, Mas. Gitu ya. Kaisang kemarin pakai kaos yang tulisannya itu Putra Mulyono. Gue heran dengan keluarga ini, selalu mengiyakan gorengan netizen, yang memang netizen itu mendapat fakta gitu. Kemudian kayak kalah malu, mereka selalu menjadikan hal itu seolah-olah lelucon, sehingga nantinya bisa dianggap biasa dan dimaklumi oleh rakyat Indonesia. Menurut gue apa yang dilakukan oleh keluarga anak menantunya ini, nggak layak gitu loh. Boleh fleksibel atau bercanda, nggak terlalu serius kayak dulu-dulu presiden dan keluarganya, tapi nggak jadi agak tolol juga sih menurut gue ya, karena apa-apa diiyain, ya kan? Bentar lagi lu buat aja sekalian kalau lu adiknya Fufu Fafa begitu, ya kan? Jadi orang lucu, padahal itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh keluarga presiden, tapi lu buat seolah-olah itu lucu, dan akhirnya orang biasa menganggap itu. Sehingga apapun yang lu buat nantinya, itu jadi dimaklumin, kayak alah udahlah gitu. Kayaknya nasib negeri ini nggak sekedar bercanda-bercanda doang gitu. Ini nggak lucu lagi menurut gua. Generasi apa begini? Generasi muda yang diusung mengotak-atik konstitusi untuk hal-hal kayak gini. Untuk hal-hal receh kayak gini. Mendidiknya di mana? Kaisang pakai rompi Putra Mulyono. Apa maksudnya ya? Jadi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tiba-tiba belusukan ke Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan rompi bertuliskan Putra Mulyono dan gambar siluet seseorang menyerupai Presiden Joko Widodo. Rompi ini dipakai Kaisang saat netizen lagi ramai-ramainya membahas Mulyono yang merupakan nama kecil Presiden Jokowi. Nama Mulyono yang merujuk pada Jokowi memang belakangan digunakan publik saat mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Terkait rompi Putra Mulyono ini, Kaisang masih tidak mau mengungkapkan alasan kenapa dirinya memakai rompi tersebut. Selain itu, Ketua DPP PSI Chairil Tanzil mengatakan PSI juga tidak tahu kenapa Kaisang tiba-tiba memakai rompi tersebut. Menurut pakar komunikasi politik Ferdi Firmantoro, Kaisang sengaja merendah untuk mendapat simpati atau perhatian publik. Kata Ferdi, anak muda seperti Kaisang memang selalu ingin menyampaikan pesan lucu, meski unsur humornya kadang berbau sarkas. Ketika seseorang diserang, biasanya orang itu pasti akan membela diri atau melawan. Namun, Kaisang berbeda. Dirinya justru menjadikan serangan tersebut sebagai ajang parodi. Meski demikian, cara Kaisang ini juga berpotensi menjadi bumerang. Publik bisa saja menganggap Kaisang justru meremehkan kritik-kritik mereka terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi sebenarnya Kaisang mau menyampaikan pesan apa ya melalui rompi Putra Mulyono ini? Kaisang lagi-lagi bikin heboh bro. Kali ini dia pakai rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Nah, Mulyono ya itu nama asli Jokowi yang sering banget dipakai buat ngejek dan kritik teman-teman. Tapi bukan nanggepin serius, malah dijadiin bahan bercandaan. Dan bukan cuma Kaisang aja kan, waktu itu Gibran juga sama. Dulu dia salah ngomong asam folat, malah jadi asam sulfat, langsung viral dan dipanggil Samsul terus-menerus. Bukannya koreksi diri, malah dia pakai buat jadi nama panggung. Kritikan publik malah diolah jadi guyonan teman-teman, seolah mereka kebal dari kritikan, nggak peduli sama omongan rakyat. Jokowi juga pernah waktu itu, kalau kalian ingat, waktu Prabowo itu ngejek dia, tukang andong, di tahun 2014. Bukannya dijawab serius, Jokowi malah bales main andong keliling Bundaran HI setelah menang Pilpres. Ya, ini tanda serius dengerin kritik atau cuma sekedar show biar kelihatan menang dari ejekan publik. Kayaknya keluarga ini punya satu pola yang sama, kritik dan ejekan malah dijadiin branding, sementara rakyat nungguin aksi nyata dan pemimpin yang dengerin keluhan. Ngomong-ngomong, Kaisang nggak mau nih pakai tulisan adik Fufu Fafa atau pakai tulisan nebeng temen. Misalnya penikmat private jet masuk tanpa cukai, atau enggak bisa di depan tuh sederhana, di belakang hedonis, atau mungkin adik Fufu Fafa kasih siluetnya si Samsul itu. Bisa juga keluarga Blok Medan, keren itu, top. Apalagi dipakai pada saat belusukan, ntar yang namanya apa lagi berita nih?
Kaisang belusukan menggunakan rompi dengan gambar anak Mulyono. Ya elah, dia mau pakai baju apa kek? Nggak pakai baju kek, ya urusan dia lah. Nggak ada untungnya juga buat gua. Iyalah, apa coba faedahnya itu? Kecuali bagi warga PSI yang menganut silvesterisme, ya itu pasti berguna. Maklum kita, supaya ada bahan postingan. Soalnya kan mereka udah capek itu dibombardir berbagai isu, ya nggak? Kerjaannya cuma nyapu-nyapu, walaupun tak masuk akal tetap aja nyapu. Nah sekarang waktunya, pasti lo akan melihat komen-komen. Tuh kan, dulu ngatain, giliran dibajuin malah marah-marah. Gini nih yang gue suka, nggak dendaman, dibawa santai. Dikira dengan sablon itu orang auto lupa sama semua yang belum diproses itu. Ya jelas tidak. Justru yang begini-begini wajib kita support. Ayo dong, kita dukung Kaisang, bikin baju lagi. Atau rompi, topi, apapun itulah. Mungkin informasinya agak lebih update dikit lah. Misalnya penikmat private jet masuk tanpa cukai, atau enggak bisa di depan tuh sederhana, di belakang hedonis. Atau mungkin adik Fufu Fafa kasih siluetnya si Samsul itu. Bisa juga keluarga Blok Medan, keren itu, top. Apalagi dipakai pada saat belusukan, beuh, ntar yang namanya Clara bisa pindah hati tuh. Anak muda itu harus kreatif. Cuma memang yang satu ini kreak dan aktif. Itu bahasa Medan. Jadi ini pesan terkhusus buat teman-teman Pas Pampres. Kebetulan memang ada teman kita Pas Pampres, mau tidak mau harus ekstra kerja keras buat jaga orang ini. Karena kelihatannya bagi publik ini semacam bentuk arogansi, tone deaf, atau bisa juga dianggap menantang si pengkritik. Tone deaf ini artinya kurang peka terhadap situasi. Mungkin karena kurangnya pemahaman soal norma sosial, adat, atau mungkin juga tidak sensitif sama pembicaraan publik. Tapi kalau dia memang sadar dan dengan sengaja memang ingin menonjolkan itu, ya simpel aja nilainya. Bisa jadi maksudnya menantang si pengkritik. Kira-kira pesannya, ya silahkanlah kalian mau ngomong apa, sampai berbusa-busa. Yang penting negara ini ikut maunya gue, negara suka-sukanya gue, dan kritik lo itu nggak penting. Itu kan yang pada akhirnya ditangkap publik. Nah, meskipun gue nggak peduli-peduli amat sama apa yang dia pakai, tapi kita kan tetap punya niat baik buat ngingetin nih orang. Anggap aja gue ini abang-abangan dia lah. Karena mungkin di depan dia sudah ada 2 contoh buruk kali ya. Jadi memang agak sulit mengetahui mana yang menjadi teladan, bagaimana jadi bijak dalam politik. Pasti role modelnya ya seperti itu. Pada faktanya, Kaisang itu kan sudah 100% menjadi bagian dari politik Indonesia. Posisinya di awal adalah sebagai anak presiden. Sekarang statusnya ketua umum partai pula. Otomatis dia saat ini adalah bagian dari konsumsi publik, berkaitan erat dengan kekuasaan. Jelas ini posisinya bukan sebagai streamer, gamers, komedian atau apapun itu. Jadi ada batas yang harusnya dijaga dalam situasi tertentu. Mungkin pada situasi lain yang tensinya rendah, itu nggak masalah lah. Problemnya tensi publik ini kan lagi tinggi-tingginya terhadap keluarga dia. Bukan karena hal sepele, tapi sama hal yang serius. Takutnya karena Kaisang ini tidak bisa menilai dan tidak bisa memahami situasi, akibatnya posisi dan keberadaan Kaisang itu nanti bisa nggak aman. Ya mungkin ada beberapa orang bilang Kaisang itu sebenarnya sedang membalas karena bapaknya disebut-sebut begitu. Ya ngapain marah? Resiko jadi pejabat publik ya siap dikritik, siap dicaci maki. Karena segala keputusannya itu berimpact pada semua orang. Hak orang dong marah. Lagi pula kalau merasa itu tidak benar, ya responlah dengan argumen. Tinggal logikanya aja diuji. Kalau kosong, ya ini yang terjadi. Hanya bisa nyablon. Coba misalnya kalau indeks demokrasi kita itu tidak terjun bebas,
atau orang tua, rektor, pengkritik nggak didatangin aparat, nggak akan keluar tuh kata-kata Mulyono. Itu kan kritik juga bahwa selama ini orang yang mau melakukan kritik pada kebijakan perlu menggunakan bahasa lain yang tak bisa dijadikan alasan untuk didatangi aparat, yang tak bisa dipahami oleh laporan-laporan kepolisian. Tapi ini bisa dipahami siapapun. Wong kritik benar aja diganggu. Contoh, Tempo itu kaca mobilnya berkali-kali pecah. Bima yang ada di Australia itu, orang tuanya didatangi aparat. Macam-macam. Ya sudah, kita sebut aja Pak Lurah, kita sebut aja Mulyono. Yang penting siapapun dapat pesan kritiknya. Syukur-syukur presidennya sadar diri. Harapannya ya introspeksi diri lah. Kan nggak ada salahnya untuk jadi lebih bijak gitu. Cuma kalau memang niatnya udah nantangin gitu, ya wes gua nggak ikut-ikutan ya. Biasanya begini-begini skincare-nya merek No Drop. Tebel banget. Tapi mau gimana pun, apa yang dilakukan itu suatu waktu akan balik ke dirinya sendiri. Jadi kita akan lihat ke depan, mungkin akan jadi pembelajaran buat siapapun. Termasuk pendidikan politik buat kita. Bagaimana menurutmu? Apakah hal seperti ini biasa-biasa aja? Atau lu mau beli kaosnya Kaisang ini? Barangkali mau bantu dia buat beli kue 400.000. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya. Terima kasih telah menonton reaksi realitas dari kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kami. Dan untuk selebihnya kami kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.